"Berapa lama perjalanan ke Kalisada?" tanya Tia. Begitu masuk ke jalan setapak, jalanannya terasa jauh lebih landai. Karena jalur ini sepertinya dibuat paralel mengitari lereng gunung. Semua anggota tim dapat berjalan lebih santai membawa barang mereka. Biasanya sih butuh waktu 2 jam. Joko terus saja melangkah, menjejakkan kaki di rerumputan. "Kemarin waktu survei, kamu kesini sendirian, Mas?" Yuda nampak penasaran. Sebab walau bagaimanapun jalur ini terlalu ekstrim untuk dilalui sendiri. "Enggak, aku berangkat dengan salah satu warga desa yang turun gunung," jawabnya. "Kami juga berangkat pagi, jadi tidak ada masalah. Lagi pula, Mbak Tia sudah membayar full, maka apapun resikonya, aku harus kasih yang terbaik." "Makasih Mas Joko," Tia tersenyum. Cukup jauh mereka semua berjalan masuk dari persimpangan tadi. Tim itu berjalan berbaris membelah rerumputan tinggi yang hampir mencapai lutut. Lalu langkah mereka terhenti. "Apaan?" Wahyu yang berada di belakang menyorotkan senter untuk mencari tahu kenapa pergerakan tim berhenti. Jalur di depan mereka dipasangi beberapa batang bambu berdaun yang disusun menyilang, menandakan bahwa jalan itu ditutup. Di bagian bambu itu juga terdapat ikatan selendang merah kecoklatan, semacam jarik. Di bawah, di kedua tepiannya, tertata 2 buah piring tembikar berisi beberapa hasil bumi, sepertinya semacam sesajen. Sekilas, namun sangat terasa, sekujur tubuh Dita merinding saat ia melihat palang bambu yang menyilang tersebut. "Gimana nih?" Tia menoleh ke arah Yuda dan Wahyu. Ia nampak ragu untuk meneruskan perjalanan. Kapan hari palang ini belum terpasang? Joko sebagai guide nampak memperhatikan susunan palang bambu itu, mencoba melihat apakah ia bisa melepas atau menerobosnya. Wahyu yang berada di belakang berjalan santai mendekati palang, lalu mengangkat kakinya. Prak! Ia menendang palang bambu itu hingga patah, dan ia mengulanginya lagi di beberapa bagian. Yuda berjalan menyusul, menarik paksa patahan-patahan bambu yang saling berkait. "Mas Wahyu!" Dita berseru tertahan. Ia bergidik saat melihat Wahyu masih saja merusak palang bambu itu. Ia merasa ada semacam kekurang ajaran dari apa yang dilakukan Wahyu, seolah tidak menghargai tuan rumah. Wahyu menarik selendang merah dan bambu itu dan melemparnya ke tepi jalan setapak. Gimana?" Wahyu menoleh ke arah Tia sambil menghisap rokok. "Ya lanjut jalan lah." Ini bener gak sih yang kalian lakuin?" Tia nampak gusar, menunjuk kepada tumpukan bambu patah dan kain selendang itu. "Ini kan adat orang, gak ilok tahu." Joko menggaruk kepalanya, tak tahu harus berkomentar apa. Sudah terjadi juga. "Bisa kita lanjut?" Yuda menarik patahan terakhir bambu dari jalan. "Tentu," Joko berdehem, lalu kembali berjalan. "Kalian jalan dulu, biar aku sama Wahyu di belakang. Soalnya di sini hutannya lebih lebat." Yuda berdiri menyerahkan senternya kepada Tia. Tia bersungut, masih tidak setuju dengan kelakuan para laki-laki itu. Ia meraih tangan Dita dan mengajaknya berjalan mengikuti Joko, sementara Yuda dan Wahyu mengawal mereka dari belakang. "Bagi rokok dong." Sementara itu di sisi lain terdengar suara rawangan hewan, terdengar sahut-sahutan, menggema entah di mana, ditambah kemerisik dedaunan cemara gunung yang bergoyang. Suasana malam itu terasa sedikit mencekam. Dita merangkul erat lengan Tia. Nampak sekali ketakutan di wajahnya. "Itu suara apa ya, Mbak?" "Entahlah, monyet mungkin," jawab Tia. "Tapi primata yang tersebar di Jawa kan bukan nokturnal," sahut Yuda dari belakang. Ia dan Wahyu nampak sangat menikmati setiap hisapan rokok mereka. "Karena itu aku jawab entah, ya kan?" balas Tia. Ia menggenggam tangan Dita, mencoba menenangkan anak yang belum pernah menjelajahi alam sebelumnya. "Sudah, kamu tak usah khawatir. Suara-suara hewan di hutan malam seperti ini memang terdengar mengerikan karena suara itu asing buatmu," ujar Tia lembut. "Anggap saja suara-suara itu sebagai nyanyian alam, bahwa itulah suara bumi yang sebenarnya." Dita menarik nafas panjang. Jika dipikir-pikir, memang benar apa ucapan Tia.
Ia tersenyum karena merasa sedikit lebih tenang. Ia baru saja melepas tangannya dari lengan Tia ketika tiba-tiba saja sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. "Ah!" Dita berseru singkat, melompat kaget. Kenapa? Kenapa, Dit?" Semua tim yang ada ikut kaget dan seketika menyorot senter ke sekitar penuh siaga. Dita menyentuh tengkuknya beberapa saat. Ada air masuk," ujarnya. "Air?" Tak butuh waktu lama kelima orang itu menyusuri jalan dengan tergesa. Tetes-tetes kecil air mulai berjatuhan, membuat hawa semakin dingin. Memang hanya berupa rintik ringan, namun bisa saja tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. "Apa nggak sebaiknya kita pasang bivak sekarang saja?" Wahyu mengusulkan. Ia sangat tidak ingin peralatan kameranya harus berlama-lama di bawah gerimis. Memangnya di tengah hutan begini kita mau cari teduh di mana? "Nggak jauh lagi, Mas," seru Joko yang berlari paling depan. "Ada shelter kecil nggak jauh dari sini." Ini pasti gara-gara Mas Wahyu nendang palang bambu tadi nih. Dita berlari sambil menutupi kepala dengan tangan. "Iya nih, kualat kan?" tambah Tia. "Kok bisa jadi salahku sih?" umpat Wahyu. Yuda yang berlari di sebelah Wahyu diam saja sambil terus menyorotkan senter ke depan. Lalu tak lama ia tersenyum agak jauh di depan sana. Ada sebuah bangunan sederhana yang bisa mereka jadikan tempat berteduh. Bangunan shelter itu hanya berupa dahan-dahan kayu yang disusun membentuk atap satu sisi. Shelter itu dibuat oleh warga Kalisada untuk tempat beristirahat saat perjalanan naik atau turun lereng. "Itu dia!" Joko mengarahkan senter ke tempat itu. "Ayo cepat, Mbak Tia." Kelima orang itu pun mempercepat langkah mereka, ingin segera terlindung dari rintik air di tengah hutan. "Tarik yang kencang sebelah situ." Yuda menunjuk ke arah tali yang ada di ujung. "Terus diiketin ke kayu shelter." Yuda, Wahyu, dan Joko bergerak cepat untuk membuat bivak menggunakan terpal hijau TNI berukuran sedang. Bivak itu digunakan sebagai tambahan pelindung dari hujan, dibuat menyambung dengan shelter. Sebab bangunan kayu sederhana yang ada di tepi jalur tidak muat untuk 5 orang. Rintik air mulai terasa semakin rapat. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan deras. Kebasahan di malam hari di tengah hutan lereng Arjuno yang dingin menusuk, kedengarannya tidak menyenangkan. Benar saja, belum ada 15 menit mereka menyelesaikan bivak, hujan turun dengan derasnya. Air memang menggenang di beberapa titik jalur, namun shelter mereka aman dari air. Hampir saja. Wahyu berseru penuh kelegaan, sebab semua barang di dalam carrier-nya sangat sensitif dengan air. Joko mengeluarkan rokok dan mengedarkannya kepada Yuda dan Wahyu. Ketiga orang itu segera menyalakan rajangan tembakau di mulut mereka. "Dit, kamu dingin gak?" tanya Tia meraih sesuatu di kantong carrier-nya. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung membaluri minyak gosok ke tangan dan kaki Dita. "Makasih," ucap Dita, mengembuskan uap hangat dari mulutnya ke tangan. "Kayaknya hujannya bakalan lama," gumam Yuda sambil menyorot jam tangannya dengan senter. "Masih jam 8. Lebih baik kamu sama Dita istirahat, Ti. Nanti kalau hujannya reda kami bangunin." Oke. Tia menekan-nekan carrier-nya untuk membuatnya lebih empuk. Ia lalu merebahkan kepala di tasnya. Karena sering tugas di luar, Tia terbiasa untuk tidur di tempat dan posisi yang bahkan tak nyaman sekalipun. "Kamu gak tidur, Dit?" "Belum ngantuk," jawab Dita. "Ya udah, aku duluan." Tia menarik topi rajutnya hingga menutupi mata, kemudian membalik badannya menghadap tepian shelter. Dita memajukan bibirnya cemberut. Tentu saja ia merasa lelah dan mengantuk setelah melalui perjalanan medan menanjak sedari tadi. Tapi ia belum pernah camping sebelumnya. Tempat ini basah, dingin, sempit. Belum lagi hanya beralas tanah berbatu yang terasa keras di punggung. Ditambah ia sedang berdesakan dengan 3 laki-laki yang nampaknya masih penuh energi. Mana bisa ya tidur di tempat seperti ini? Di sisi lain, Dita membuka matanya. Rupanya ia tertidur, bergelung rapat di punggung Tia karena dingin. Dita masih berbaring tak bergerak, dengan kantuk yang masih melekat. Ia mencoba mendengarkan suara di terpal bivak. Hanya ada suara tetesan air yang ringan. Mungkin gerimis sisa-sisa hujan deras tadi. Apakah mereka harus lanjut berangkat? "Mbak, bangun!" Dita mendorong lembut bahu Tia, mencoba membangunkannya. Namun Tia tak bergeming,
bereaksi pun tidak. Suara nafasnya masih teratur, menandakan bahwa ia tidur nyenyak sekali. Beberapa kali mencoba membangunkan Tia, namun tak ada hasil. Dita meraba benda-benda di sekitarnya, mencari senter. Klik, cahaya kuning temaram seketika menerangi bagian dalam shelter dan bivak. Senter ini memiliki 2 setting pencahayaan, terang dan redup. Setting redup digunakan sebagai penerangan dalam waktu yang panjang karena lebih hemat baterai. Dita menoleh ke sebelah, di mana Yuda juga tidur dengan lengan terlipat, bersandar pada karirnya. Dita memicingkan mata pada jam tangan Yuda yang menunjuk angka 1:10 dini hari. Astaga, kita udah berapa lama di dalam sini? Gumam Dita pada dirinya sendiri. Mas Yud, Dita mencoba membangunkan Yuda. Ia menggoyang lengan Yuda beberapa kali, sama dengan Tia. Yuda juga tak bereaksi. Matanya masih saja terpejam. Dita melirik ke arah Wahyu dan Joko, lalu memutar bola matanya dengan malas. Tak perlu repot-repot mencoba membangunkan mereka. Kedua orang itu nampak lelap tertidur, mendengur keras dengan mulut terbuka. Wah, orang-orang ini pada kenapa sih? Dita memajukan bibirnya sebal. Ia memandangi wajah-wajah mereka yang entah bagaimana bisa tidur sampai sebegitunya. Dita duduk diam beberapa lama dalam bivak shelter yang hening. Ia benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Perlahan-lahan rasa bosan menyelimutinya. Iseng, dia menyingkap sedikit terpal bivak, mencoba melihat suasana di luar. Seketika hawa dingin lereng menyapu wajahnya. Ia hanya melihat semak rimbun dan pohon-pohon yang berdiri tegak dalam gelap. Hutan cemara yang lebat mengelilingi. Entah apa yang ada di dalam kepekatannya. Dita merinding. Ia menjauh dari terpal, segera merapatkan dirinya kembali ke punggung Tia. Lalu ia menyadari bahwa saat ini hanya dia sendiri yang sedang terjaga di sini. Di lereng Arjuno yang sepi, lengang dan basah sehabis hujan. Di tempat yang luas dan masih liar ini, di mana keheningan menyelimuti. Agak menyeramkan juga kalau berpikir seperti itu. Dita bergelung makin rapat kepada Tia. Ia pun memejamkan matanya, mencoba tidur kembali. Beberapa lama rasa kantuk mulai menyergap. Dita menguap lebar. Tubuhnya mulai rileks sepenuhnya. Matanya terpejam begitu berat, walau ia masih berada di antara tidur dan terjaga. Lalu, baru ia menyadari bahwa ternyata ia salah. Tempat ini ramai sekali. Suara serangga dan hewan malam terdengar terus-menerus tanpa henti. Kemerisik di daunan cemara yang bergoyang tertiup angin semilir. Suara tetes air pada terpal yang menggema di dalam bivak. Semua suara itu terdengar saling melengkapi, membentuk melodi indah, begitu menenangkan. Dita menarik nafas dalam, tersenyum dalam tidurnya. Mungkin ini yang disebut Mbak Tia tadi, nyanyian alam. Lalu sayup-sayup terdengar suara lain. Di tengah malam yang telah sepi, tapi belum bisa terlelap. Lingser wengi sepi turung bisa nendro. Karena tergoda oleh bayang-bayang yang menggetarkan hati, kagodo maring mewayang. Angger itu hati. Awalnya hanyalah coba-coba, namun akhirnya malah terbiasa. Tak mengira bahwa akan menumbuhkan cinta. Kawitane mung sembrono njur kulino, rangiro yen bakal nuwuhke tresno. Ya, seperti ada seseorang perempuan yang tengah menyanyikan sebuah kidung cinta yang terdengar sangat nyaman dan terenyuh di hati. Suara itu terdengar lembut mendayu, berpadu dengan suara malam, menghanyutkan Dita yang mendengarnya. Dita tersenyum. Siapakah yang tengah bernyanyi itu? Dan kepada siapakah yang meletakkan rasa rindu? Dita sangat menikmati apa yang didengarnya. Ia bergelung makin dalam, membenamkan wajahnya di punggung Tia. Lalu ia pun terlelap dalam iringan sebuah lagu tentang cinta yang dinyanyikan begitu merdu di tengah gelap malam. Di antara tetes hujan, dalam rimbun dan lebatnya pepohonan hutan, oleh sesosok perempuan di samping shelter. Gila, kok bisa-bisanya kita ketiduran sampai jam segini? Gerutu Tia dengan sebatang rokok surya di mulut. Ia memang biasa merokok saat bekerja, suntuk atau sebal. Dan saat ini ia sedang sebal karena seluruh tim ketiduran berjam-jam, jauh menyimpang dari jadwal yang sudah ia rancang. Memang kadang terlalu terorganisir juga tidak bagus. Sudahlah, namanya saja semua kecapean, sahut Wahyu sambil memperhatikan sekitar. Ia masih menimbang-nimbang.
Apakah perlu mempersiapkan kamera SLR-nya sekarang mengingat pencahayaan yang minim? 5 orang itu melanjutkan perjalanan setelah membereskan bivak mereka. Langit belum terlalu terang karena matahari masih berada di bawah horizon timur. Namun cukup bagi mereka untuk berjalan tanpa bantuan penerangan senter. Lagian semalam kan hujan deras, Ti. Yuda berjalan di belakang sambil mencoret-coret buku notes-nya mengenai perjalanan mereka kemarin. Lagian Kalisada nggak bakal kemana juga. Dita berjalan tanpa bicara. Ia nampak begitu segar dan bersemangat setelah tidur sangat lelap semalam tadi. Tim bergerak perlahan karena jalanan yang agak becek dan licin setelah hujan semalaman. Langkah mereka membuat jejak sepatu di sepanjang jalur. Semakin mereka berjalan, jarak vegetasi dan pepohonan di sekitar mereka semakin renggang. Tidak selebat di jalur utama. Kadang juga ada beberapa spot-spot lapangan kosong yang mereka temui. Joko yang berada di posisi paling depan beberapa kali berhenti untuk mengenali dan memastikan posisi mereka. Lalu kemudian ia berhenti beberapa lama, mengedar pandangan ke sekeliling. Kalisada sudah dekat, serunya sambil mempercepat langkah. Mendengar itu, wajah para anggota tim berubah sumringah. Mereka ikut mempercepat laju menyusul Joko, terutama Dita yang setengah berlari karena bersemangat. Ia menggenggam kedua tali karirnya erat. Akhirnya dia akan tiba di tempat tugas pertamanya. Beberapa lama mereka berlari, mereka menemui sebuah tanah lapang di mana terdapat jagung, ketela, dan tanaman pangan lainnya yang tumbuh tertata rapi dalam baris bedengan. Nampak sangat kontras berada di antara cemara gunung dan tanaman liar lereng yang tumbuh acak begitu saja. Agrikultur? Tia tersenyum lebar melihat tanaman pertanian. Ia membuang puntung rokoknya dan berjalan semakin cepat. Adanya tanaman pangan menandakan bahwa terdapat pemukiman di dekat situ. Semua anggota tim bergegas bisanya menyusul Joko yang berada di depan. Lalu tak lama, mereka semua berhenti di bawah sebuah pohon. Keempat orang jurnalis majalah Bumi itu nampak tak bisa berkata apa-apa, takjub oleh apa yang ada di hadapan mereka. Beberapa ratus meter di depan, terhampar sebuah danau seluas lapangan bola. Di tepiannya berdiri kokoh beberapa pohon cemara besar. Tanaman-tanaman bunga liar tumbuh lebat di antaranya. Matahari yang baru saja muncul menyorotkan sinarnya, membuat kilauan emas di permukaan danau yang nampak sangat indah, berpadu dengan hijaunya pepohonan dan cerahnya langit biru. Tak jauh dari danau, terlihat belasan rumah-rumah kecil yang tertata rapi. Itu Kalisodo. Joko menunjuk ke arah pemukiman. Yeay, Dita terpekik kecil, merasa sangat senang. Akhirnya ia tiba di lokasi. Bisa aku bayangkan bagaimana kerennya foto di artikel kita edisi bulan depan nanti. Yuda membentuk frame dengan kedua tangannya, seolah sedang membidik kamera. Pastiin ambil yang bagus yuk. Bereslah itu. Wahyu mengangguk singkat. Otaknya berputar cepat mencari setting yang tepat untuk kameranya nanti. Lalu tanpa dikomando, mereka semua berlarian menuju danau dengan tawa. Langkah mereka berdebam, penuh semangat seakan rasa lelah sejak kemarin menguap begitu saja. Seger. Dita segera membasuh wajahnya dengan air danau. Begitu bening airnya, sehingga ia bisa melihat dasar danau yang berbatu. Ikan-ikan kecil seukuran jari berenang menjauh dalam kelompok. Kayak air kulkas. Wahyu menyisip air danau dalam tangkupan tangannya. Ia lalu menenggelamkan botol ke dalam air itu untuk mengisi ulang air minum. Tia berjalan agak menjauh danau. Ia lebih tertarik dengan sesuatu yang berada di ujung jalan, di bawah pohon dekat desa, di mana berdiri dua buah arca batu yang terletak berdampingan. Tia menyentuh arca batu itu. Arca yang sudah terlihat rusak di beberapa bagian karena cuaca dan lumut, membuatnya terlihat sangat kuno dan magis. Bibir Tia tersenyum, tak menyangka akan menemukan benda seperti ini di tempat tujuan mereka. Ini adalah dua rapala, semacam makhluk raksasa menyeramkan yang biasanya berada di depan gerbang kuil atau kerajaan sebagai penjaga. Tia ingat ada beberapa macam ukiran dua rapala yang tersebar di Jawa, dan yang tengah ia sentuh ini merupakan salah satu ukiran yang berasal dari zaman kuno. Ini ukiran Singosari, celetuk Yuda dari belakang.
Ia berjalan mendekat dengan buku notes-nya, membuat sketsa kasar dan catatan singkat. Ukurannya jauh lebih kecil dari yang ada di situs ekskavasi Malang. Tapi ini jelas ukiran Singosari. Kenapa bisa ada di sini? Tia mengamati arca tersebut lekat. Yang aku tahu, petilasan yang ada di Arjuno itu peninggalan Majapahit. Karena wilayah utara ini lebih dekat dengan Mojokerto. Nah kan? Yuda berjalan mengitari arca sambil terus membuat sketsa. Kemudian keduanya tenggelam dalam diskusi mengenai benda tersebut. Dita yang berada beberapa jarak dari mereka menatap keduanya lekat. Ia merasa kembali tersisi sebagai anak baru. Mana ia tahu soal ukiran Singasari atau Majapahit. Melihat benda semacam itu saja, ia baru pertama kali ini. Dita memalingkan wajahnya dan lebih memilih untuk memandang bunga-bunga di sekitar danau yang putih mengerucut mirip lonceng atau trompet. Bunganya indah sekali. Kelima orang itu tampak fokus dengan kesibukan masing-masing, sehingga mereka tak menyadari ada seseorang yang sedang mendekat. Ia berjalan dari arah desa. Orang itu memakai baju dan celana hitam gombrong yang terbuat dari kain kasar. Ia menatap tajam ke arah orang-orang asing di sekitar danau. Lalu matanya terfokus ke arah Tia yang paling dekat. Kakinya yang tak mengenakan alas nyaris tak membuat suara saat ia menginjak rerumputan. Ia berjalan cepat dan senyap dengan sebuah celurit tajam terhunus di tangannya. Sementara itu, orang berbaju hitam itu berjalan cepat, namun tetap senyap. Ia tak ingin membuat takut apa yang diincarnya. Tangannya menggenggam celurit itu makin erat. Yuda dan Tia benar-benar tenggelam dalam obrolan mengenai arca di hadapan mereka. Tia menyentuh dan merabai ukiran berlumut itu, sementara Yuda hampir menyelesaikan sketsanya. Dita yang sedang mengamati bunga tanpa sengaja melihat dari sudut matanya seseorang yang bergerak cepat mengendap mendekati Tia dengan sebilah celurit. Tangannya telah terangkat setinggi kepala. Ia siap melempar. "Mbak Tia!" Dita berseru keras sambil memegangi kepalanya panik. "Awas!" Tia berbalik dan seketika terkesiap melihat seseorang berlari mendekatinya membawa benda tajam. Yuda yang sedang memegang pulpen dan buku tak sempat bereaksi. Semua hanya bisa menahan nafas melihat celurit itu melesat di udara mengarah lurus kepada Tia. Truk! Meleset. Celurit itu menancap di tanah tepat di sebelah kaki Tia. "Woi, apaan?" Wahyu berteriak emosi dan seketika berlari. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara desisan keras. Seekor ular berwarna hitam kilat menyembul berdiri dari rerumputan. Ular itu kemudian berbalik meliuk gesit, menjauh tergesa. "Kobra?" Yuda bergegas mendekati Tia. "Syukurlah masih sempat," ujar orang itu. Ia berhenti tepat di hadapan Tia menatapnya tajam. "Di tempat ini, kamu harus waspada dengan sekitar." Apa? Tia tergagap. Ia masih belum bisa merespon normal. Jantungnya berdegup entah karena dilempar celurit atau hampir digigit kobra. Begitupun dengan yang lain. Beberapa lama semuanya mematung tak tahu harus bereaksi apa. Lalu seseorang memecah kesunyian. "Pak Harjo?" Joko berjalan mendekat dengan sebuah senyum lebar. Rupanya ia mengenali orang itu. "Apa kabar?" "Wah, kamu yang kapan hari kan?" Pak Harjo tersenyum, meraih celurit itu dari tanah. "Apa mereka teman-teman yang kamu ceritakan itu?" "Betul, Pak. Mereka inilah yang hendak membuat liputan mengenai Kalisada." Joko mengangguk, merentangkan tangannya ke arah tim majalah Bumi. Ia pun memperkenalkan Pak Harjo kepada mereka. "Beliau ini Pak Harjo, kepala desa Kalisada. Beliau yang memberi kita izin untuk masuk Kalisodo. Namaku Harjo." Pak Harjo memperkenalkan diri kepada mereka semua. Ia membersihkan bekas-bekas tanah dari celuritnya. "Maafkan aku telah membuat kalian kaget. Tapi tadi situasinya berbahaya." Tidak, Pak, aku justru berterima kasih." Tia membungkukkan badannya sopan. "Aku juga minta maaf, sempat salah sangka tadi, Pak." Wahyu ikut membungkukkan badan. Pak Harjo tersenyum. Ia menuju ke arah ladang di belakang mereka. "Sebenarnya aku hendak pergi menyiangi rumput di sana, tapi ternyata kami kedatangan tamu." Pak Harjo berbalik berjalan menuju pintu desa. Ia lalu berkata kepada mereka semua,
Sugeng rawuh teng Kali Sodo. Sementara itu seluruh anggota tim berjalan bersamaan mengikuti Pak Harjo masuk ke desa Kali Sodo. Kali Sodo merupakan sebuah desa sederhana berjumlah 20-an rumah. Rumah-rumah ini terbuat dari kayu dengan atap ijuk. Beberapa rumah menggunakan pondasi batu vulkanis yang sudah berlumut. Di pekarangannya terdapat petak-petak kecil tanaman sayur dan bumbu. Para warganya pun terlihat memulai pagi dengan beraktivitas rutin. Para laki-laki mengenakan pakaian hitam kasar, sepertinya terbuat dari semacam goni. Sedangkan para perempuannya mengenakan kemben jarik menutupi sebatas dada. Anak-anak kecil berlarian, mengenakan celana pendek ataupun bertelanjang. Mereka semua tersenyum ramah kepada tim yang sedang melintas. Aku akan mengantar kalian menuju tempat menginap. Pak Harjo berjalan sambil berbicara. Kedua tangannya terlipat di belakang. Sebelumnya aku mohon maaf. Warga kami tidak bisa menerima kedatangan orang luar, terlebih menginap di rumah mereka. Ia mengajak mereka menuju sebuah bangunan kayu kecil. Mungkin hanya seluas 1 kamar tidur kos di Surabaya. Bangunannya dibuat model panggung rendah untuk mencegah hewan masuk. Pak Harjo membuka pintu yang masih menggunakan kunci palang kayu. Tempat itu hanya berupa ruangan lengang dengan alas tikar. Selain itu tak ada apa-apa, bahkan tak ada jendela. Jika diisi 5 orang, mereka terpaksa tidur tanpa bisa bergerak bebas. Sebenarnya ini adalah lumbung panen kami. Aku sudah merapikan dan membersihkannya. Kami punya beberapa bangunan lumbung, tapi hanya ini sudah kosong, Pak Harjo menjelaskan. Lumbung lainnya masih penuh dengan panenan kami. Tak apa Pak, ini sudah cukup. Bisa diterima di desa ini saja sudah kehormatan untuk kami. Yuda tersenyum ramah. Ia memberi anggukan kepada Joko untuk meletakkan karirnya. Kami juga membawa beberapa bahan pangan sebagai tanda terima kasih Pak. Joko membuka tas karir yang berisi beras dan lainnya. Pak Harjo nampak senang melihat pemberian dari tim. Lalu para laki-laki itu berbincang banyak dengan Wahyu ikut bergabung. Berarti Dita menarik lengan baju Tia sambil berbisik. Kita juga nginepnya di ruangan ini? Tentu saja, kenapa Dit? Maksudku ini kan ruangannya sempit banget. Kita perempuan akan tidur bareng mereka? Dita merasa sedikit terisi membayangkan tidur berdesakan dengan para laki-laki. Bukannya kemarin malam kita tidur berlima dalam shelter? Tia mengingatkan. Ini masih lebih luas loh ketimbang kemarin kan? Sudahlah, Tia tersenyum. Kamu tenang saja. Aku sudah bertahun-tahun tidur bertiga dengan Yuda dan Wahyu. Mereka aman kok. Sedangkan untuk Joko, jika yang macam-macam, Yuda dan Wahyu pasti mengajarnya. Baiklah kalau Mbak Tia bilang begitu, ucap Dita masih ragu. Tapi nanti aku tidur sebelahmu ya. Tia hanya mengangguk kecil. Setelah Pak Harjo meninggalkan mereka, semua orang masuk ke dalam lumbung. Mereka menata tas dan bawaan mereka sambil beristirahat meluruskan kaki. Yuda meminta semua berkumpul untuk memberikan arahan singkat. Ia dan Joko sudah berbincang dengan Pak Harjo mengenai bagaimana hidup di desa ini. Pertama, danau di luar desa Ranu Nirmolo adalah sumber air bersih bagi warga desa ini sejak dulu. Jadi jangan melakukan apapun yang bisa mencemarinya. Kedua, untuk sanitasi, di sini tidak ada toilet. Jadi untuk buang air ada 2 bangunan kecil di ujung belakang desa. Namanya jumbleng atau kakus. Silahkan pakai itu. Ketiga, di sini tidak ada sampah non-organik, plastik, kertas atau bungkus apapun yang kita bawa. Kumpulkan dalam tas. Kita bawa turun saat pulang. Semua anggota tim nampak serius mendengarkan penjelasan Yuda. Untuk mandinya gimana? Dita mengangkat tangan. Air bersih hanya ada di Ranu. Warga di sini jarang mandi. Mereka hanya cuci muka dan membilas badan ringan beberapa hari sekali. Toh suhu dan cuaca di tempat ini membuat mereka jarang berkeringat, jawab Joko. Dita menarik nafas panjang. Ia merasa sangat tak nyaman dengan badan lengket karena tak mandi sejak kemarin. Cuman beberapa hari doang, Dit. Besok kalau udah turun, kamu bisa mandi sepuasmu deh. Wahyu menyiapkan salah satu perlengkapan kameranya. Kalau perlu aku temenin. Ih, najis, Selatia cepat. Kelihatannya cara hidup warga di sini emang primitif, tapi jauh sebelum listrik dan lainnya ada. Semua desa juga kehidupannya seperti ini. Kamu harus membiasakan diri, ujar Yuda kepada Dita. Kemudian untuk wawancara, Pak Harjo akan mempertemukan kita dengan sesepuh desa ini. Yuda menatap Tia dan Wahyu.
Kita akan bertemu narasumber setelah lepas siang. Kalian punya banyak waktu untuk siapkan semua yang kita perlukan untuk sesi itu. Atau bisa pakai waktu untuk istirahat. Siap, jawab keduanya serempak. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikian bagian kedua Misteri Desa Kalisodot yang ditulis oleh Cak Andi dengan akun Wattpadnya Empek Ganteng. Saya pamit ya, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.